Ya piknikte salıncağa binerdim, salıncağa. Takip et beni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman wal Islam, sehingga kita masih sempat hadir berkumpul bersama-sama untuk mengkaji salah satu materi yang insya Allah berguna bagi saya, terutama berguna kepada teman-teman sekalian. Dan kemudian salam dan selawat marilah kita senantiasa kirimkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, ialah Nabi yang menjadi rahmatil lil alamin, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Nah, di sini saya atas nama Abdul Aziz sebagai mahasiswa aktif di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Fakultas Tarbiyah Institut Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang ada dalam sejarah kebudayaan Islam, yang dimana saya akan memaparkan poin atau saya akan memaparkan materi tentang kondisi sosial, politik, dan keagamaan di Madinah sebelum Piagam Madinah. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam inti dari poin-poin tersebut, nah perlu kita ketahui bahwasanya sebelum baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, kota ini sebenarnya penuh dengan masalah-masalah, yang dimana Madinah dahulu dikenal dengan nama Yasrib, yang dihuni oleh berbagai kelompok, dari antaranya suku Aus dan suku Kharaj, yang dimana kedua suku ini seringkali berkelahi satu sama lain. Mereka sudah lama terlibat dalam perang sehingga kehidupan sosial jadi tidak tenang. Nah, konflik ini membuat Madinah seperti tidak punya pemimpin yang netral, tidak punya pemimpin yang bisa mengatur semuanya. Nah, selain suku-suku Arab di Madinah, ada beberapa komunitas Yahudi seperti Bani Kaunuka, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Orang-orang Yahudi ini banyak yang kaya karena melatar belakangi mereka menguasai pedagang-pedagang yang ada di kota Madinah. Nah, kita lanjut kepada pembahasan. Nah, ketika Nabi Allah Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, beliau melihat semua perpecahan masalah ini. Orang-orang di Madinah pada saat itu meminta baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin mereka, karena mereka percaya bahwasanya beliau adalah orang-orang yang bijaksana. Nah, inilah awal dari usaha untuk menyatukan Madinah menjadi masyarakat yang damai dan saling menghormati. Nah, adapun poin-poin yang menjadi pembahasan kali ini, yang pertama itu kondisi sosial di Madinah sebelum Piagam Madinah, yang dimana Madinah pada saat itu sebelum terwujudnya menjadi Piagam Madinah merupakan wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang berlatar belakang sosial yang beragam. Nah, masyarakat ini menjadi ciri khas kota yang terletak di Jazirah Arab tersebut. Nah, komposisi penduduknya pada saat itu mencerminkan keberagaman suku agama, dan budaya yang hidup berdampingan. Nah, meskipun itu teman-teman sekalian, itu seringkali diselingi oleh konflik-konflik dan ketegangan.
Dalam konteks Madinah ini, Madinah menjadi gambaran kompleksitas sosial masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Nah, kita lanjut pembahasan. Nah, pada saat itu teman-teman sekalian, ketegangan antara suku Aus dan suku Kharaj pada saat itu mencapai puncak perang dalam perang Buati, yang dimana sebuah peristiwa besar yang adalah dalam sejarah Islam ini tidak hanya memperburuk hubungan antara kedua suku, yang dimana perang pada saat itu menguras sumber daya dan melelahkan stabilitas sosial mereka. Jadi mana perang ini dianggap sebagai simbol dari ketidakmampuan masyarakat Madinah untuk menjaga perdamaian di antara mereka sendiri tanpa adanya intervensi eksternal. Jadi mana komunitas Yahudi pada saat itu teman-teman sekalian, nah meskipun tidak secara langsung terlibat dalam konflik-konflik antara suku Aus dan suku Kharaj, memiliki dinamika hubungan yang kompleks dengan kedua suku tersebut, di mana mereka seringkali memanfaatkan situasi konflik ini untuk memperkuat sosial politik ekonomi mereka, yang dimana peran mereka dalam perdagangan dan penguasaan lahan membuat mereka menjadi aktor penting dalam masyarakat Madinah. Terutama juga ini menimbulkan ketegangan dengan suku-suku Arab lainnya. Nah, kita lanjut. Nah, kondisi Madinah yang beragam itu inilah yang menjadi salah satu latar belakang penting terwujudnya piagam Madinah, di mana piagam ini dirancang sebagai solusi untuk menyatukan berbagai kelompok dalam sistem sosial politik yang inklusif, mengakhiri konflik dan mengubah kehidupan yang lebih damai dan lebih indah. Nah, selanjutnya poin yang kedua adalah kondisi politik di Madinah sebelum piagam Madinah. Nah, apabila kita berbicara dengan pembahasan kali ini, ada beberapa faktor-faktor yang menjadi langkah utama dalam pembahasan ini. Yang pertama itu fragmentasi politik di Madinah itu sendiri, yang dimana Madinah sebelum piagam Madinah tidak memiliki struktural politik yang berpusat, yang dimana kehidupan politik yang dinominasi oleh kepemimpinan suku, di mana masing-masing kelompok memiliki pemimpin atau kepala suku yang mengatur urusan eksternal komunitasnya. Nah, suku Aus dan suku Kharaj sebagai dua suku terbesar di Arab di kota Madinah menjalankan kekuasaan politik secara terpisah, sehingga tidak ada otoritas yang tunggal dapat mempersatukan seluruh masyarakat Madinah. Kondisi ini menyebabkan kurangnya koordinasi dalam mengambil keputusan bersifat kolektif dan kepentingan bersama. Nah, kita lanjut pembahasan. Nah, apabila kita berbicara tentang fragmentasi dalam sebuah struktural yang ada di kota Madinah tersebut, selanjutnya kita akan berbicara tentang konflik politik antara suku Aus dan suku Kharaj. Nah, salah satu faktor utama yang melemahkan struktural politik di Madinah adalah konflik berkepanjangan, yang dimana suku Aus dan suku Kharaj ini konflik ini bersumber pada persaingan lama yang diwariskan turun-temurun, terutama dalam memperebutkan dominasi sosial dan politik Madinah. Nah, pada saat itu puncak dari permusuhan ini adalah Perang Bauti, yang dimana yang melibatkan pertumpahan darah besar-besaran di antara suku. Nah, perang ini tidak hanya melemahkan salah satu kekuasaan politik mereka, tetapi juga meninggalkan terutama dalam memperdalam untuk mempersatukan Madinah pada saat itu. Nah, terus poin selanjutnya adalah pengaruh komunitas Yahudi dalam politik. Nah, komunitas Yahudi di Madinah ini terdiri dari Bani Kaunuka, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah, memiliki struktur politik yang terorganisasi dibandingkan dengan suku-suku Arab.
yang dimana mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memiliki peran ganda. Mereka memiliki tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang agama dan politik mereka mampu membuat struktur yang ada di komunitas mereka dapat berjalan damai. Nah, ini yang menjadi salah satu kemampuan yang pengambilan keputusan politik melalui perjanjian atau aliansi dengan salah satu pihak dari suku Arab. Namun mereka cenderung menjaga jarak dari konflik internal internal antara suku Aus dan suku Kharaj pada saat itu untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Ya, kita lanjut pembahasan. Nah, pada saat itu teman-teman sekalian, kondisi politik pada saat itu terganggu adanya ketidakseimbangan kekuasaan di Madinah, di mana ketidakpaduan antara berbagai kelompok di Madinah menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang serius. Tidak ada kelompok-kelompok yang cukup kuat untuk memegang kendali atas seluruh wilayah di Madinah. Sementara suku-suku Arab sibuk dengan perseteruan internal komunitas Yahudi yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi politik dan ekonomi mereka. Akibatnya ini Madinah menjadi wilayah dengan dinamika politik yang rumit dan rentan terhadap intervensi dan kekuatan luar mereka. Nah, ini juga melatar belakangi kondisi politik pada saat itu ialah ketidakadaan pemimpinan netral. Nah, ketidakadaan pemimpinan netral menjadi salah satu penyebab utama fragmentasi politik di Madinah, di mana kepala-kepala suku dan antara dari suku Aus dan suku Kharaj lebih sering terlibat dalam konflik daripada mempromosikan perdamaian yang ada di kota Madinah tersebut. Nah, kita lanjut pembahasan. Nah, kebutuhan akan perubahan politik ini juga menjadi latar belakang kondisi politik di Madinah, yang dimana perseteruan politik di Madinah menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat tentang perlunya perubahan. Nah, konflik ini yang terus-menerus tidak hanya menghambat perkembangan sosial dan ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas wilayah secara keseluruhan. Nah, dengan kehadiran baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang netral, menawarkan harapan-harapan bagi masyarakat Madinah untuk membangun struktur politik yang stabil dan inklusif. Upaya beliau dalam memediasi konflik dan menyatukan berbagai kelompok di Madinah menjadi satu langkah awal untuk menuju terbentuknya sistem politik yang terorganisasi melalui Piagam Madinah. Nah, selanjutnya adalah kondisi keagamaan di Madinah sebelum Piagam Madinah. Nah, apabila kita berbicara tentang kondisi keagamaan pada saat di kota Madinah pada saat sebelum Piagam Madinah, ada beberapa aspek-aspek yang melatar belakangi tentang sistem kondisi keagamaan tersebut. Nah, tentunya yang pertama itu mayoritas Arab dengan kepercayaan poteistik, yang dimana sebagian Arab atau penduduk Arab sebelum Piagam Madinah menganut kepercayaan polistik. Mereka pada saat itu masih menyembah berhala, dan kebanyakan di antara mereka masih menyembah para dewa atau dewi-dewi pada saat itu. Dan ada beberapa juga golongan-golongan yang mempercayai adanya Tuhan yang satu. Nah, kita lanjut. Di dalam kondisi tersebut, tradisi paradigma ini diwariskan secara turun-temurun yang menjadi salah satu penting dalam kehidupan sosial dan budaya yang ada di Madinah, yang dimana ritual-ritual keagamaan pada saat itu dilakukan untuk meminta perlindungan atau keberkahan, meskipun tidak ada ajaran-ajaran terorganisasi yang dengan lebih baik. Selain itu, banyak suku-suku Arab di Madinah yang menggabungkan praktik-praktik tradisional dengan nilai kesukuan untuk memperkuat identitas lokal
lokal mereka. Nah, selanjutnya poin yang kedua adalah adanya komunitas Yahudi sebagai kelompok monelistik, yang dimana komunitas-komunitas Yahudi pada saat itu di Madinah merupakan kelompok-kelompok yang memiliki tradisi keagamaan intelektual yang kuat. Mereka menjalankan ajaran-ajaran yang bersumber dari Taurat atau dari kitab Taurat dengan praktik ibadah yang terorganisasi di bawah bimbingan pemimpin-pemimpin agama mereka. Selain menjadi pusat keagamaan dan komunitas Yahudi, juga dikenal sebagai pengaruh dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Nah, kehadiran mereka memberikan warna dalam kehidupan Madinah, terutama karena sistem nilai mereka berbeda dalam masyarakat Arab setempat. Namun keberadaan mereka tidak terlepas dari konflik-konflik yang memicu antara suku-suku, baik dalam suku Aus maupun suku Araj pada saat itu. Kita lanjut dalam poin yang ketiga, yakni pengaruh ajaran Kristen dan dinamika antara kelompok. Selain Yahudi, teman-teman sekalian, dan agama polistetik, ajaran Kristen juga diketahui hadir di Madinah, meskipun tidak sekuat pengaruh Yahudi. Sebagian kecil masyarakat, terutama melalui perdagangan atau pelancong dari luar, membawa ajaran-ajaran Kristen masuk ke dalam wilayah-wilayah tersebut. Nah, kita lanjut. Pada saat itu keberadaan mereka menunjukkan bahwasanya Madinah adalah titik persimpangan berbagai budaya dan agama. Namun keberagaman ini juga menciptakan tantangan-tantangan dalam hubungan antara kelompok, interaksi, dan sering mengaruh dinamika sosial. Dengan setiap komunitas berusaha untuk mempertahankan identitas, dengan setiap komunitas yang berupaya mempertahankan identitas dan kepentingannya masing-masing. Hal ini menjaga kehidupan keagamaan di Madinah dengan penuh kompleksi dan memiliki hubungan-hubungan yang erat untuk menciptakan adanya perdamaian-perdamaian yang ada di kota Madinah. Nah, kehadiran baginda Nabi Allah tentunya membawa ajaran Islam. Nah, pada saat itu awal mulanya tidak ditentang oleh para masyarakat, baik dari golongan Yahudi, golongan agama polistetik maupun agama-agama Kristen. Pada saat itu tidak menerima baginda Nabi Allah Muhammad SAW masuk di Madinah untuk membawa ajaran mereka. Nah, masih banyak lagi pembahasan melalui hal tersebut, tetapi kita dibatasi dengan waktu. Jadi kita akan berjumpa pada saat pertemuan yang akan mendatang. Kita akan membahas lebih detail lagi tentang sistem politik, sosial atau keagamaan di Madinah sebelum piagam Madinah. Nah, itulah penyampaian dari saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Semoga apa yang saya sempat bawakan pada kesempatan kali ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menambah wawasan kita mengenai sejarah kebudayaan Islam tersebut. Saya Abdul Aziz pamit mundur diri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.